Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Kalau begitu, aku akan mencobanya. Dia pun mulai mencoba mencari. Oh, aku menemukannya. Lalu satu pedang mulai bersinar mungkin ya. Apakah itu pedang angin biru? Dia melihat ke arah sana. Pedang itu bersinar dan langsung pergi ke arah Feng Cingke. Awas! Pedangnya terbang ke arah Cingke, tapi untungnya cuma lewat. Jadi nggak diserang ya. Lalu pedang itu berhenti dan pedangnya diambil oleh Cingke. Semua tanah dan batu yang menempel lepas dan terlihat Azure Wind Blade atau pedang angin biru. Menggunakan pedang itu, dia menyerang sebuah batu dan dengan mudah memotongnya. Ini sungguh pedang yang hebat. Master pasti nggak pernah berpikir bahwa pedang angin biru akan memiliku sebagai pemiliknya atas kemauannya sendiri. Karena kita nggak bisa pergi dari sini, kenapa kita nggak mencari tempat untuk istirahat dulu? Aku juga akan mengambil waktu ini untuk memeriksa manual apa yang ada dalam ruangan ini. Terserah maumu. Lalu Cingke seperti masuk ke sebuah portal kelihatannya. Wah, di sana ada rumah bambu. Lalu dia membuka pintunya. Saat masuk, di dalam gak ada orang. Dia menaruh pedang di mejanya dan dia melihat beberapa buku. Kualitasnya gak buruk. Master pasti akan menghargai ini. Lalu dia pun kembali ke lautan pedang tadi. Lalu Cingke mulai membaca. Si Phoenix hanya menonton Cingke. Ada apa? Kenapa ada begitu banyak bekas luka di wajahmu? Seorang wanita sialan mengukir ini satu persatu di wajahku. Si Phoenix berkata, apa kau tahu bagaimana membalasnya? Tapi aku gak bisa mengalahkan yang lainnya. Phoenix membalas, itulah kenapa ku bilang kau itu lemah. Tapi gak apa-apa, aku yang terhebat ini sangatlah kuat. Mulai sekarang aku akan melindungimu. Katakan padaku, siapa yang merusak wajahmu? Aku akan membantumu membalasnya dengan setimpal. Cingke merespon, bukankah kau tidak menyukaiku? Cingke mencubit pipi dari Phoenix, tapi tangannya dipukul. Phoenix membalas, aku gak menyukaimu, tapi hanya kaulah satu-satunya orang yang kupunya. Selain aku, gak seorang pun boleh mengejekmu. Dengan tampang kecilmu itu. Nih, tuing, kau akan jatuh hanya dengan satu dorongan. Aku yang hebat adalah Phoenix purba kuno. Meskipun aku masih muda, tapi dengan warisan kunoku, kemampuanku gak bisa dipandang rendah. Cingke berkata, baiklah. Lalu, katakan padaku, apa yang bisa kau lakukan? Phoenix membalas, jangan memandang rendah aku hanya karena aku masih kecil. Aku lebih kuat daripada kultivator Yuan Ying. Kalau bukan karena pembatas waktu yang rahasia, pembatas itu gak akan bisa menghentikanku. Wah, kau sungguh sekuat itu. Oh jelas, gak peduli seberapa kuatnya dirimu, kau masih binatang kontrakku. Aku masih tuanmu. Gak! Cingke berkata, ngomong-ngomong, kau harus memasuki dimensi ruang. Jika tidak, anak kecil sepertimu mengembara bersamaku di sekitar hutan 9 Volt akan langsung menarik perhatian. Phoenix merespon, karena keadaan, aku yang hebat ini akan menerima permintaanmu. Anak baik. Hei, lepaskan aku. Menggunakan cincin yang Cingke punya, si Phoenix pun masuk. Baiklah, sekarang aku akan menjelajahi makam 10.000 pedang. Lalu Cingke pergi ke tengah mungkin ya. Kita melihat kuburan 10.000 pedang atau makam 10.000 pedang. Lalu tiba-tiba muncul banyak gemuruh dan mulai bergoncang. Ini apa yang terjadi? Wah, pedang-pedang itu semuanya terbang. Setelah kejadian itu, ternyata Cingke pingsan dan dia seperti diteleport ke hutan. Tempat apa ini? Apa ini hutan 9 volts? Dingin. Aku ingin tahu apa si idiot
Kuan Si Liang itu masih menungguku. Lalu Cingke mendengar suara pertarungan dari kejauhan dan dia menghampirinya. Pertarungan. Saat dilihat, paman sedang... Sepertinya paman juga seorang kultivator. Lalu ternyata pamannya pingsan. Paman kenapa? Saat dipegang tangannya, dingin sekali. Ini racun dingin 1000 tahun. Ini gak bagus. Lalu dengan cepat Cingke langsung mengangkat pamannya dan membawanya pergi. Dan kita melihat banyak sekali prajurit yang datang. Dia di sini beberapa waktu yang lalu. Racun itu telah menghambatnya. Seharusnya dia masih di dekat sini. Cepat cari. Baik. Ternyata Cingke masih mencoba menetralisir racunnya. Pamannya dibawa ke rumah gubuk bambu tadi. Si Phoenix berkata, itu racun yang mengerikan. Dengan tingkat kedinginannya, energi spiritualmu ini nggak cukup untuk melindungi hati dan meridiannya. Dia pasti mati. Cingke berkata, dia membantuku sebelumnya. Aku nggak bisa membiarkannya mati. Apa rencanamu untuk menyelamatkannya? Aku bahkan nggak berdaya melawan racun dingin 1000 tahun. Nggak, kau bisa menolongku. Aku punya perasaan yang buruk. Lalu bajunya pun dibuka. Setelah itu, stabil. Phoenix, kemarilah. Apa yang kau mau? Shing. Dengan gemuruh awan, paman pulih kembali. Jariku berdarah. Kau, wanita, apa yang kau mau? Cingke berkata, hanya meminjam sedikit darahmu. Ini hanya luka kecil, gak banyak yang dibutuhkan. Lalu darahnya diteteskan ke dalam mulut si paman. Dan si paman, tubuh dinginnya mulai menghilang. Dan dia mulai bernafas normal. Phoenix bertanya, darahku punya efek ajaib. Cingke menjawab, kau adalah Phoenix purba. Api Phoenix adalah yang terpanas. Jelas, itu bisa menekan racun dingin di tubuhnya. Terima kasih. Dengan ini, kau membantuku membalas budi. Oh iya, berapa lama kau akan membiarkannya di sini? Apa yang akan terjadi jika dia bangun? Cingke menjawab, orang itu mencoba untuk membunuhnya. Aku akan membawanya keluar. Jika mereka telah pergi menjauh dari sini, hawa dingin di tubuhnya telah ditekan. Dia akan segera bangun. Lalu Cingke membawa si paman keluar dan pamannya mulai membuka matanya. Cingke berkata, paman, bisa dibilang aku menyelamatkanmu. Aku masih memiliki masalah lainnya, jadi aku akan meninggalkanmu di sini. Pengemis kecil. Lalu Cingke pun pergi. Sepertinya mereka telah pergi. Itu bagus. Aku nggak perlu khawatir meninggalkannya di sini. Lalu tiba-tiba, nyahlah. Ternyata kita melihat Kuan Si Lin sedang bertarung dengan seekor macan atau harimau. Kuan Si Lin berhasil memukul harimaunya. Harimaunya pun terhempas. Krak. Siapa itu? Adik, kupikir terjadi sesuatu padamu. Tiba-tiba macannya menyerang lagi dan harimau itu berhasil menggigit Kuan Si Lin. Kuan Si Lin, adik, cepatlah lari, kau binatang yang pantas mati. Lalu Cingke mengambil pedangnya dan langsung menusuk harimaunya. Harimaunya pun langsung mati. Kuan Si Liang, namanya diubah guys sama yang nulis. Namanya Kuan Si Liang. Kuan Si Liang, apa kau baik-baik aja? Wah, luka di tangannya, adik kecil. Apa kau terluka? Lalu Cingke mengambil sebuah obat dan mulai mengobati tangan dari Kuan Si Liang. Cingke berkata, kau pikir kau nggak bisa mati? Siapa yang memintamu untuk menyelamatkanku? Aku bisa menghindarinya. Untuk apa kau mendorongku menjauhinya? Kau sungguh bodoh, sangat bodoh. Maafkan aku. Aku cemas dan melupakannya. Adik kecil, jangan menangis. Aku baik-baik aja. Aku hanya merasa lesu. Aku ingin tidur sebentar. Kuan Si Liang pun tidur. Keesokannya, kau sudah bangun. Adik, Cingke berkata, kau sedang terluka. Jangan banyak bergerak. Kau bahkan gak tahu namaku. Kenapa kau menolongku dengan mengorbankan nyawamu? Adik kecil, apa kau marah? Coba jawab aku. Aku lebih tua darimu. Berarti kau adikku. Tentu saja, aku harus melindungimu jika kau dalam bahaya. Adik, Cingke berkata, namaku Feng Qiu dan juga aku adalah seorang wanita. Wanita? Cingke merespon, kau sungguh bodoh. Tulang di lenganmu patah karena digigit oleh binatang itu dan gak bisa digerakkan alias lumpuh. Apa kau menyesalinya? Si Liang menjawab, tidak. Jika aku gak menahannya dan sebagai gantinya kau yang digigit, saat itulah aku menyesalinya. Aku adalah seorang pria dan tanganku cukup besar. Jika tangan kananku gak bisa memegang pedang, aku akan belajar menggunakan tangan kiriku. Kau sangat bodoh. Si Liang berkata, adik, bukan, Xiao Qiu, aku tidaklah bodoh. Aku hanya jujur. Cingke berkata, apa orang jujur akan mengatakan bahwa ia jujur? Dalam hati Cingke, aku pasti akan menyembuhkan lengan kananmu. Cingke melanjutkan, kau gak perlu memanggilku Xiao Qiu lagi. Aku hanya seorang diri. Si Liang berkata, kalau kau juga sama sepertiku, kenapa kita nggak menjadi saudara? Aku lebih tua darimu. Kenapa kau nggak memanggilku kakak? Gimana? Baik kakak, sekarang kita pergi ke Stone Forest Town atau Batu Hutan. Kota Batu Hutan. Orang yang kanan berkata, pengemis bau, dari mana mereka berdua datang? Wanita yang kiri berkata, bau sekali. Mereka pun masuk ke dalam kota. Wah, suasana kota sungguh berbeda. Si Liang berkata, Xiao Qiu, kita harus mengganti bajumu dulu atau petugas penginapan tidak akan membiarkan kita masuk. Iya, kau mungkin benar. Ini
Nah, ada sesuatu di sebelah sana. Hei, tunggu. Xiao Chu, apa kita punya uang? Kau berencana membeli pakaian tanpa uang? Siapa bilang aku nggak punya uang? Nih, jangan khawatir. Aku punya beberapa. Ayo, meski membeli 10 jubah, itu pun nggak masalah. Mereka pun masuk ke tempat toko baju. Cingke berkata, kakak, bagaimana dengan ini? Ini cocok untukmu. Baiklah, yang satu ini satu. Petugas, ambil ini semua. Xiao Chu, kenapa kau mengambil baju pria? Kita sudah di kota. Kau bisa berhenti mengenakan pakaian pria. Gunakanlah gaun. Wanita lebih baik menggunakan itu. Baiklah, aku akan melakukan apa yang kakak katakan. Si Liang berkata, petugas, aku akan mengambil baju merah itu juga. Baiklah. Cingke berkata, petugas, berikan aku beberapa baju wanita berwarna merah lagi. Baik. Lalu Cingke melihat beberapa kerudung penutup muka. Cingke berkata, petugas, aku akan mengambil kerudung itu juga. Oke, Xiao Chu, kau nggak memakainya sekarang? Cingke berkata, kita lebih baik mandi dulu di penginapan. Jadi akan lebih nyaman saat memakainya. Lagi pula, memakai pakaian saat kotor rasanya nggak nyaman. Itu benar. Mereka pun pergi ke penginapan. Mereka pun mandi. Dan Cingke menggunakan jubah merahnya. Dalam hati si Liang, haruskah aku mengetuk pintu? Nggak boleh. Xiao Chu masih mandi. Bagaimana jika ada orang mesum di penginapan ini? Hah? Lalu Xiao Chu keluar. Kakak, Xiao Chu. Ya, kau sangat cantik. Meskipun itu peri, tetap aja nggak sebanding denganmu. Cingke berkata, kakak cukup tampan juga, tapi pakaianmu masih bisa diperbaiki. Sini, biar aku membantu kakak mengganti gayanya. Cingke mulai memotong rambut si Liang. Nah, selesai. Xiao Chu, kau luar biasa. Tentu saja, aku kan adikmu. Tuan, wine Anda di sini. Lalu Cingke pergi ke sebuah restoran. Maaf pak, apa bisa aku lewat? Maafkan saya. Wah, sangat cantik. Siapa nona itu? Kapan kita mendapatkan gadis kota secantik itu? Kita melihat seseorang sedang ngopi. Dia melihat ke arah Cingke. Kenapa siluetnya sangat familiar? Cingke dan si Liang pun pergi makan. Si pelayan berkata, tamu terhormat, silahkan memanggil saya jika ada yang Anda butuhkan. Kakak, ayo tinggal di sini untuk sementara waktu. Mari mencari halaman untuk disewa. Itu lebih murah daripada tinggal di hotel. Dalam beberapa hari, saat kultivasiku naik, aku akan mencari herbal untuk menyembuhkan lengan kananmu. Apa aku masih bisa disembuhkan? Ya, bisa. Hanya saja herbalnya nggak mudah ditemukan. Jangan khawatir, aku percaya aku bisa mengembalikan lenganmu seperti sedia kala. Si Liang berkata, Xiao Chu, jika lengan kananku bisa dipulihkan, aku akan giat berkultivasi. Jadi aku bisa melindungimu. Bagus. Dalam hati orang yang baju biru, kenapa wanita berbaju merah itu mirip dengan Cingke? Cingke lembut, sementara wanita berbaju merah itu terlihat ceroboh. Bagaimana bisa dia itu Cingke? Kenapa aku mengira Cingke yang ku tahu itu palsu? Tapi saat itu terasa familiar. Aku harus tahu orang itu. Cingke berkata, oh iya, sedikit reminder aja nih. Cingke itu yang udah mati. Sedangkan ini Feng Qiu itu tuh yang dari dunia modern reinkarnasi ke dunia kuno. Jadi jiwa Feng Qiu masuk ke tubuh Cingke. Cingke berkata, kakak, ayo mencari halaman. Mana menurutmu yang lebih baik? Ke selatan atau ke utara? Lalu akhirnya mereka berdua berpapasan. Orang yang berbaju biru yang kalau nggak salah saudaranya Cingke atau teman, intinya kenalan Cingke lah. Dalam hati Cingke, kenapa dia di sini? Apa dia bersama Cingke yang palsu? Dalam hati orang ini, tidak, ini bukan Cingke. Meskipun matanya mirip, tatapan itu jelas bukan milik Cingke. Lalu Xia Liang menghampirinya. Bro, kau mau apa? Orang itu menjawab, saudaraku, aku salah lihat. Nona ini kukira adalah temanku dan aku ingin menyapanya. Nona, pohon-pohon di kuil bunga persik mekar di bulan Maret. Hah? Feng Qiu sedikit flashback. Bukan flashback sih, dia mengingat ingatan milik Cingke. Cingke berkata, kakak Murong, ku dengar pohon-pohon di kuil bunga persik adalah yang paling cantik di kota. Kontras merah dan putih satu sama lain, dan gunung liar penuh dengannya. Benarkah? Si pria yang berbaju biru berkata, benar, ada bunga persik yang tak terbatas di kuil. Ketika angin bertiup, kelompok merah yang terbang di langit akan turun bagaikan hujan bunga. Di tahun ini, pada bulan ketiga, saat bunga persik mekar, aku akan membawamu untuk melihatnya. Xiao Chu, ini Mimin nggak tahu siapa yang ngomong, tapi soalnya teksnya di tengah-tengah gitu loh, di putih-putih gitu, bukan di gambarnya. Tapi ada yang ngomong, saat pohon-pohon di kuil bunga persik mekar di bulan Maret, aku akan mengajak adikku untuk melihatnya. Siapa yang ingin kau ingatkan? Terus Xia Liang tampak marah, entah kenapa, dan langsung menarik Cingke pergi. Si Liang berkata, adik, ayo abaikan wajah putih kecil itu. Sekali lihat, kau pasti udah tahu kalau dia itu playboy. Pohon persik mana yang mekar dalam bulan Maret? Bukankah yang dia maksud itu semua pohon? Dalam hati Feng Qiu, Murong Yixuan dan Feng Cingke terhubung melalui hati mereka. Dia hanya orang asing bagiku. Oke, berarti orang tadi itu namanya Murong. Lebih baik aku mengandalkan diriku sendiri daripada mengandalkan orang lain. Dalam hati Murong, adik, apa ini aku terlalu banyak berpikir? Kita melihat si Liang sedang berlatih dan Cingke juga sedang berkultivasi. Tahap awal dari dunia spiritual kedua
seniman bela diri. Lalu si Phoenix berkata, wanita bodoh, penghalang di ruang ini telah dirusak oleh aku yang hebat. Masuk dan lihatlah. Cingke pun masuk. Cingke berkata, ini energi surgawi ini begitu padat. Bagaimana? Bukankah aku hebat? Aku bisa merusak penghalang yang gak bisa dirusak oleh pria tua itu. Kau pasti memiliki keberuntungan yang luar biasa karena bisa datang ke langit yang langka dan ruang bumi di sini. Berkultivasi 1 hari di sini sama dengan 3 hari di luar. Lihatlah, ada mata air spiritual di sana. Aku sudah memeriksanya. Air di mata air ini mengandung banyak energi spiritual karena telah dipelihara oleh energi di ruang ini. Jika aku berlatih di sini, kultivasiku akan meningkat dengan pesat. Cingke berkata, lalu jadilah anak baik dan berkultivasi di sini. Aku akan keluar. Aku akan berkultivasi di sini nanti agar kekuatanku berkembang lebih cepat. Baiklah, Cingke pun keluar lagi. Saat dia keluar, Xiao Chu, kau keluar. Kakak, Si Liang berkata, seriuslah, tidakkah kau berpikir untuk menjaga dirimu saat berkultivasi? Kau dalam pengasingan selama 3 hari, Xiao Chu. Dalam kultivasi, gak boleh terburu-buru. Gak mungkin mendapat kemajuan dalam waktu singkat. Kau harus melakukannya selangkah demi selangkah. Iya, kakak benar. Oh iya, kakak, apa kau bisa menemaniku? Aku ingin membeli seperangkat jarum perak. Tentu, ayo kita pergi sekarang. Mereka pun pergi ke pavilion harta. Cingke berkata, pemilik toko, apa kau memiliki 1 set penuh jarum perak? Ada. Nona mau jarum perak tingkat apa? Kami punya tipe jenis berbeda di sini. Dibagi menjadi kelas tinggi, menengah, dan rendah. Semakin tinggi kelasnya, semakin mahal harganya. Kalau begitu tipe yang ini. Lalu Cingke melihat sebuah pedang. Apakah pedang itu dijual? Anda memiliki penglihatan yang jeli, Nona. Pedang ini unik dan hanya ada 1 di pavilion kami. Kau nggak akan menemukan yang sama di kota Vermilion. Bungkus mereka untukku. Dalam hati si penjual, tas spasial. Nona ini bukan orang biasa. Masuk, Master kedua. Aku telah mengikuti mereka selama 2 hari. Setelah itu, mereka memasuki halaman terpencil. Saya mengumpulkan beberapa informasi. Mereka baru pindah 3 hari yang lalu. Dan mereka adalah kakak beradik. Dan juga, hari ini, di pavilion harta, wanita berbaju merah itu membawa tas spasial yang dimiliki oleh tuan muda, sepasang saudara kandung. Jelaskan penampilan mereka padaku. Pria itu membawa pedang. Dia tinggi dan besar dan juga cukup tampan. Yang wanita pendek, rambutnya diikat ekor kuda dan mukanya tertutup kerudung, jadi saya nggak bisa melihat wajahnya. Gambarlah wanita berbaju merah itu. Lalu kirim ke papan misi tentara bayaran pasar gelap. Biarkan pasar gelap itu mengetahui lokasi mereka dengan baik. Aku ingin melihat kepala wanita itu besok pagi. Baik. Gak disangka bahwa ada show brand di dalamnya. Aku telah berubah dari berpakaian pengemis menjadi berpakaian layaknya wanita. Namun masih ada seseorang yang mengejarku. Perasaan ini kenapa sangat menyenangkan. Malam yang gelap dan angin yang kencang. Akan ada pembunuhan malam ini. Lalu tiba-tiba wush, ada 4 orang yang mencoba menyelinap. Aku sedang menunggu kalian. Ternyata kita melihat Cingke berdiri di atap menunggu mereka. Orang yang kanan berkata, kakak, itu dia. Rasanya dia jauh lebih cantik daripada yang ada dalam lukisan. Gak buruk, sangat disayangkan kalau cuma membunuhnya. Gimana jika orang yang kiri berkata, wanita ini gak sederhana dan jangan lengah, kita harus membunuhnya. Yang kanan berkata, tapi dia hanyalah seorang wanita. Saudaraku, kau terlalu memandang rendah kami. Lalu dengan cepat, Cingke pun turun. Akulah yang akan membunuh kalian. Lalu Cingke menyerang seseorang, tapi orang itu berhasil menahannya. Tapi ternyata orang itu gak kuat dan akhirnya terhempas jauh dan dia langsung tumbang. Saudara keempat, akhirnya mereka bertiga pun langsung maju. Dengan mudah, Cingke menghindari mereka. Berhasil menghindar lagi tuh. Dan tangan saudara yang kiri, tangannya dipelintir dan yang depan itu ditendang. Lalu orang itu ditarik dan kepalanya dikerak. Fatality. Orang itu pun langsung mati harusnya ya. Saudara kedua, Cingke berkata, hanya ini yang kau punya. Kubunuh kau. Tahap pertengahan ranah spiritual. Orang itu menyerang, tapi dengan mudah Cingke menahannya. Lalu dengan cepat, lehernya langsung terpenggal. Dia pun mati. Dalam hati mereka, membunuh bos dengan 1 gerakan. Lari! Karena datang ke sini, jangan harap bisa pergi hidup-hidup. Mereka berdua juga langsung dibunuh. Ini pasar gelap. Sepertinya aku harus pergi melihat pasar gelap. Lalu Cingke mengeluarkan sesuatu seperti acid dan menuangkannya ke mayat-mayat itu. Dan mayat-mayat itu pun mulai meleleh dan hancur. Kita melihat Si Liang. Kenapa aku tertidur sangat nyenyak kemarin? Dia melihat Cingke sedang berlatih. Si Liang berkata, Xiao Chu, kau jangan memukul seperti itu. Lihat, saat kau memukul, tubuhmu harus stabil, mengepalkan tangan dengan erat, menggunakan kekuatan, dan kau harus membuat suara. Pusatkan kekuatan tubuhmu pada pukulan itu. Begitulah caranya melakukan pukulan. Cingke merespon, kakak, gaya kepala tanganmu itu cocok untuk pria yang berfokus pada kekuatan. Gayaku ini mengubah kekuatan menjadi kekuatan. Aku menggunakan kekuatan menyerang lawan sebagai milikku. Kakak, aku ingat kau bilang bahwa kultivasimu disebut Heart Mantra Keluarga Kwan. Iya, Heart Mantra Keluarga Kwanku. Kami punya teknik bela diri juga.
tertarik untuk berlatih? Kakak bisa mengajarimu. Tidak, aku punya Fish Heart mantra yang cocok untukmu. Jangan berkultivasi dengan tinjumu dulu. Selain berkultivasi heart mantra ini mantra tingkat surgawi. Aku gak bermimpi kan? Cingke berkata, enggak, ini mantra tingkat surga. Mantra ini fokus pada kekuatan, karenanya itu cocok untukmu. Lenganmu nggak bisa digunakan berlatih pedang atau memukul sekarang. Gunakan kesempatan ini untuk menghafal mantra dulu. Aku akan memberimu teknik bela diri tingkat surga saat kita di sana. Aku sungguh-sungguh bisa berlatih menggunakannya. Cingke menambahkan, kalau kau punya pertanyaan, kau boleh menanyakannya padaku. Si Liang berkata, oke, aku akan kembali ke kamarku dan berkultivasi dengan heart mantra ini dulu. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!